Halo, selamat pagi. Perkenalkan, saya Arif Pribadi, Sistem Engineer Manager dari Nutanix Indonesia. Di kesempatan sesi ini, izinkan saya untuk memperlihatkan bagaimana mudahnya kita melakukan implementasi sebuah proses DevOps di dalam Nutanix. Di dalam penerapan DevOps di dalam Nutanix, Nutanix berperan sebagai sebuah enterprise cloud platform yang memberikan layanan infrastruktur as a service, database as a service, storage as a service, maupun container as a service yang bisa diakses melalui beberapa metode, bisa menggunakan self-service portal, bisa menggunakan API, bisa menggunakan orkestrasi, ataupun bisa secara manual memanfaatkan itu. Dalam konteks DevOps, mekanismenya, metodologi tersebut akan memanfaatkan layanan IT services dari Nutanix Enterprise Cloud Platform dengan menggunakan orkestrasi. Karena di dalam DevOps, mekanisme proses di dalamnya harus bisa dilakukan secara otomatis. Di kesempatan kali ini, izinkan saya memperlihatkan bagaimana mudahnya saya bisa mengimplementasikan sebuah DevOps dengan cara mendeploy sebuah aplikasi yang saya buat ke dalam Nutanix Enterprise Cloud Platform dengan mekanisme DevOps itu sendiri. Yang jelas, diawali dengan kita harus memiliki sebuah source code management, di mana source code management ini akan menjadi pusat penyimpanan source code dari aplikasi yang kita miliki. Dan tools ini akan menjadi sangat krusial karena disinilah awal dari sebuah proses DevOps dimulai. Trigger dari developer yang melakukan commit terhadap source code-nya yang akan men-trigger otomasi proses DevOps itu sendiri. Kemudian trigger tersebut akan mengotomasi sebuah proses dan proses itu diawali dengan melakukan compiling source code tersebut. Jika memang source code tersebut adalah source code yang dibuat menggunakan bahasa pemrograman yang harus dikompil, ya, seperti C# atau Java. Tapi kadang jika bahasa pemrogramannya menggunakan jenis interpreter seperti JavaScript atau PHP, mungkin di area build ini lebih banyak porsinya ke sisi IT operation, di mana IT operation harus menyediakan compute system, baik itu sebuah virtual machine atau container service, beserta binary dan library dari eksekutor source code tersebut. Dan salah satu bagian dari DevOps adalah unit test dan integration test, di mana tujuan utama dari fungsi ini adalah melakukan pengecekan kualitas terhadap coding. Dan di area ini akan tergantung dari bahasa pemrogramannya. Banyak sekali tools-tools unit test dan integration test yang ada untuk masing-masing bahasa pemrograman. Dan dalam konteks ini nanti saya akan menggunakan unit test dari sebuah framework yang memang biasanya mekanisme testing itu sudah hadir di dalam sebuah framework pemrograman. Dan mekanisme source code yang sudah dites dan berhasil melalui proses code quality ini harus kita simpan di sebuah tempat yang kita sebut dengan artifact repository. Nah, tempat ini mulai dari yang paling kompleks tools-nya sampai ke yang paling sederhana, yaitu sebuah storage penyimpanan. Dan dalam kasus ini nanti saya akan menggunakan S3 storage service yang memang sudah ada di Nutanix Enterprise Cloud Platform.
Dan mekanisme proses automatic testing ini yang sering kita sebut dengan continuous integration. Jadi CI atau continuous integration itu adalah istilah di mana di dalam DevOps kita bisa melakukan automatic testing terhadap source code yang kita miliki segera setelah developer melakukan commit di dalam source code management. Dan mekanisme testing ini haruslah otomatis sehingga proses cycle development secara keseluruhannya bisa berjalan dengan cepat. Kemudian di area selanjutnya di dalam DevOps itu adalah area deployment atau orang sering menyebutnya continuous deployment, di mana disinilah bagian IT operation mulai berperan. Beliau atau mereka akan melakukan deployment secara otomatis, baik itu ke environment development, ke environment staging, atau bahkan ke production, dengan memanfaatkan sebuah komponen di dalam DevOps, yaitu CI server. Ya, CI server ini adalah sebuah server yang akan mengotomasi seluruh proses cycle DevOps ini, mulai dari di-triggernya sebuah source code oleh developer, men-trigger sebuah building proses, men-trigger sebuah unit testing maupun integration testing, sampai menyimpannya di sebuah artifact repository, bahkan sampai mendeploy-nya ke dalam Nutanix Enterprise Cloud Platform. Nah, disinilah koneksi antara CI server dengan API atau orkestrasinya Nutanix, di mana CI server akan menginstruksikan Nutanix untuk melakukan provisioning terhadap layanan-layanan IT di bawahnya untuk kebutuhan deployment aplikasi ini. Mulai dari mungkin mengcloning sebuah database dengan database as a service, atau mungkin menyediakan virtual machine dari infrastruktur as a service-nya, atau mungkin menyediakan container service ya, dari container as a service-nya Nutanix, tergantung dari aplikasi yang akan di-deploy. Ya. Dan proses ini yang kita sebut dengan continuous deployment. Oleh karenanya di dalam DevOps kita mengenal istilah CI/CD. CI tadi adalah automatic testing, dan CD adalah continuous deployment untuk automatic deployment ke dalam infrastruktur. Oke, nah di Nutanix seluruh proses ini bisa dilakukan dengan mudah. Pertama, dalam deployment tools DevOps-nya. Ya, Anda bisa lihat di sini Anda memerlukan source code management, Anda memerlukan tempat untuk menyimpan build repositorinya, ya, Anda memerlukan tempat artifaknya, bahkan Anda memerlukan CI server ya dalam konteks ini. Nah, Nutanix memiliki sebuah orkestrasi yang disebut dengan Nutanix Calm, dan output dari orkestrasi ini adalah on-premise Nutanix Marketplace, ya, di mana di dalamnya akan tersedia aplikasi-aplikasi, baik itu yang built-in, pre-seeded di bawah dari Nutanix, maupun yang kita buat sendiri sebagai IT operation untuk menunjang kebutuhan proses DevOps ini. Dalam contoh slideshow saya di sini Anda bisa lihat bahwa saya akan menggunakan GitLab untuk source code-nya. Ya, Anda cukup buka marketplace di Nutanix-nya, kemudian klik GitLab, maka Anda akan diinstalkan software GitLab di dalamnya dalam bentuk VM. Atau untuk build-nya di sini, karena aplikasi yang nanti saya akan deploy akan dijalankan di sebuah kontainer, sehingga saya perlu tempat untuk membuild Docker image-nya. Jadi saya memerlukan Docker registry di sini. Kemudian tools-tools yang lain seperti artifact ataupun code quality, Anda bisa menggunakan tools-tools yang ada di market saat ini seperti SonarQube gitu ya, atau Nexus repository untuk artifact repositorinya. Dan untuk CI server Anda bisa memilih, Anda bisa menggunakan GitLab Runner atau menggunakan Jenkins ya, yang ada di marketplace, ya, sehingga akhirnya seluruh tools untuk kebutuhan DevOps Anda itu tersedia hanya dengan membuka
Nutanix Marketplace yang ada di on-prem Nutanix Enterprise Cloud Platform kita. Oke. Nah, orkestrasi yang tadi saya sebut di dalam Nutanix itu dikenal dengan Nutanix Calm, di mana disinilah IT operation bisa mengorkestrasi kebutuhan provisioning sebuah infrastruktur, ya baik itu VM, aplikasi, network, container, database, storage, gitu ya, dengan membuat sebuah komponen yang namanya blueprint. Ya. Jadi blueprint ini menjadi visual studionya IT operation, kurang lebih ya gambarannya, di mana IT operation bisa mendesain, merancang, membuat sebuah otomasi yang berbasis visual, sehingga dengan mudah mereka bisa membuat otomasi dari yang paling sederhana bahkan sampai ke yang kompleks seperti ini. Komponen di dalamnya bisa melibatkan seluruh resources infrastrukturnya Nutanix. Seperti mungkin Anda akan membuat database, Anda akan membuat sebuah application, Anda mungkin membuat sebuah pods gitu ya dari kontainer, semuanya bisa didesain dan diautomate di blueprint ini. Output dari blueprint ini adalah marketplace yang tadi saya cerita. Sehingga pada akhirnya nanti blueprint yang dibuat, yang sudah selesai, yang sudah di-testing, yang sudah production, itu bisa di-share ke internal IT maupun bahkan sampai ke luar IT untuk bisa diakses oleh mereka dan mereka memanfaatkan aplikasi yang sudah dibuat tersebut dengan blueprint untuk bisa dimanfaatkan oleh mereka, diinstal sendiri dengan mekanisme self-service seperti ini. Selain itu, oleh karenanya, tujuan akhir dari orkestrasi ini memungkinkan kita untuk bisa mengorkestrasi otomasi instalasi sebuah aplikasi untuk semua environment, baik itu development, production, bahkan ke data analytics sekalipun. Ya. Oke, nah dalam contoh demo di sini, saya akan sedikit menjelaskan di awal ada beberapa tools yang akan digunakan. Sudah pasti di dalamnya ada Nutanix Calm, orkestrasi kita untuk mendeploy aplikasi yang saya miliki ke dalam Nutanix. Saya juga akan menggunakan S3 Object Store-nya Nutanix untuk menyimpan artifak repositorinya. Dan saya juga akan menggunakan container service-nya Nutanix yang disebut dengan Nutanix Carbon yang berbasis Docker dan Kubernetes. Nah, aplikasi yang saya miliki di sini adalah aplikasi dengan Laravel Framework. Ini sebuah framework untuk PHP. Dan pastinya saya memiliki sebuah database yang dalam konteks ini saya akan menggunakan Postgre. Nah, aplikasi ini sekarang terinstall di laptop saya, di MacBook saya. Tujuan saya adalah memanfaatkan mekanisme CI/CD untuk bisa mendeploy aplikasi yang saya sudah miliki ke dalam Nutanix dengan sistem CI/CD deployment. Oke, diawali dengan saya membutuhkan container service nanti di dalam Nutanix. Kenapa? Karena aplikasi ini meskipun sekarang ada di versi bare metal which is MacBook, saya akan deploy aplikasi Laravel ini nanti ke dalam bentuk kontainer. Jadi saya memerlukan container service di sisi Nutanix, dan karena saya menggunakan PostgreSQL database, saya juga memerlukan sebuah database di dalam Nutanix yang nanti akan saya deploy menggunakan Nutanix Era, database service-nya Nutanix. Nah, diawali dengan dua hal ini dulu. Bagaimana saya membuat Kubernetes cluster atau container service di Nutanix, dan bagaimana saya mendeploy sebuah Postgre SQL service. Nah, kalau di Nutanix cukup sederhana. Anda tinggal buka Prism konsol Anda akan bisa menuju ke sebuah layanan yang namanya Nutanix Carbon. Ya. Nah, disinilah saya bisa mengotomasi sebuah pembuatan Kubernetes cluster. Oke, saya tinggal klik.
Anda bisa pilih cluster ini apakah development atau production. Kemudian Anda bisa pilih konfigurasinya, dimulai dari berapa jumlah worker. Ya, worker di dalam Kubernetes itu adalah Docker host-nya. Saya akan pilih 3. Kemudian berapa size resources dari setiap VM worker tersebut, CPU, memori maupun storage-nya. Kemudian ada berapa master. Ya, di Kubernetes Anda juga memerlukan master node. Anda bisa lebih dari satu dengan konfigurasi aktif pasif, aktif-aktif, ya. Dan etcd ini tempat menyimpan konfigurasi Kubernetes cluster itu sendiri. Ada berapa jumlah etcd nodes yang Anda inginkan. Ya. Jadi semuanya dalam satu wizard ini. Kemudian private network di dalam Kubernetes-nya, kita menggunakan Flannel. Anda bisa pilih Flannel atau Calico. Kemudian storage persistent volume claim, ya, di mana Kubernetes juga bisa memiliki shared storage. Dan karena Nutanix sudah memiliki berbagai layanan storage, Anda bisa pilih apakah Anda menggunakan block services atau Anda menggunakan file services. Setelah Anda klik, Anda akan bisa melihat bahwa cluster ini otomatis akan dibuatkan di belakang. Ya, Anda bisa lihat dengan kubectl konfigurasi dari cluster service yang saya miliki. Ya, bahkan setelah cluster itu running, Anda bisa melakukan scaling, di mana worker itu bisa di scale out maupun di scale in. Ya, worker ini tadi di dalam Kubernetes dia adalah Docker host-nya. Ya, Anda bisa add worker di sini. Ya, Anda bisa tentukan mau menambah berapa worker. Kalau saya set 2, Anda akan bisa melihat mereka akan menambahkan workernya menjadi plus 2. Ya, Anda bisa lihat workernya tadinya cuma 3, sekarang jadi 5. Ya, dan Anda juga bisa meremove ya sebuah worker node, dan proses scale in dan scale out ini menjadi bagian dari layanan Kubernetes cluster-nya Nutanix. Oke, saya sudah buatkan Kubernetes cluster-nya. Itu tadi adalah rekaman mekanisme cara pembuatannya. Jadi sampai status saat ini saya sudah punya aplikasi yang berbasis framework Laravel, dan saya sudah punya container service di Nutanix. Sekarang kita akan mendeploy step selanjutnya, mendeploy database. Kembali, Nutanix Enterprise Cloud Platform itu akan mencoba untuk memberikan cloud experience kepada Anda, di mana untuk membuat database aja, Anda tidak perlu melakukan hal manual proses di dalamnya. Ya. Oke, kita buka konsol Nutanix Era, database service Nutanix. Di sini Anda bisa melihat bagaimana mudahnya membuat sebuah atau memprovision sebuah database. Ya, Anda bisa memilih dari database yang ada di sini, baik itu instance-nya single maupun cluster atau HA. Ya, kalau Anda pilih Oracle, Anda akan bisa menemukan pilihan Oracle RAC di situ. Kalau Anda pilih SQL, Anda bisa menemukan SQL AAG di situ. Dan kalau Anda pilih Postgre, Anda juga bisa melihat, Anda bisa menentukan pilihan mau single instance atau HA. Oke, dalam hal ini saya akan pilih single instance. Dan disinilah Anda menginput beberapa informasi, mulai nama database VM-nya apa, ya, kemudian software profile-nya seperti apa, besaran VM-nya seperti apa, termasuk public key untuk mengakses VM-nya. Ya, jadi nggak bisa pakai standar password text ya, untuk supaya database tersebut secure. Oke, saya next, lalu instance database-nya apa, nama database-nya apa, ya, parameter database, dan username password untuk SA-nya. Kemudian di sini Anda akan diminta menginput konfigurasi backup-nya. Ya. Jadi mekanisme backup juga sudah masuk di dalam mekanisme otomasi database as a service ini. Dan Anda bisa lihat di sini ada API equivalent. Ini kalau Anda klik, Anda akan mendapatkan curl API, di mana seluruh proses ini sebetulnya bisa diotomasi hanya mengeksekusi sebuah API terhadapnya.
Oke, saya klik provision, saya fast forward, ya. Anda bisa lihat untuk memprovision sebuah Postgre database single instance hanya memerlukan waktu kurang lebih 6 menit. Ya. Dan kalau Anda bisa lihat di bawahnya semua pembuatan VM, attaching storage, ya, mengkonfigur layout database, mengkonfigur backupnya, itu semua dilakukan otomatis. Sehingga Anda bisa mendapatkan sebuah database aktif running di-manage oleh database as a service-nya Nutanix. Dan Anda bisa lihat di sinilah cara connect ke dalam database-nya, IP, username, password seperti yang tadi Anda tuliskan di wizard tadi. Oke. Kemudian saya buka pgadmin, salah satu utility untuk mengakses multiple database termasuk Postgre. Anda bisa lihat di sini Anda sudah memiliki database yang saya butuhkan dan saya restore dengan sebuah database backup supaya saya memiliki tabel-tabel yang saya butuhkan, ya, untuk aplikasi yang saya buat. Oke. Nah, Anda bisa lihat betapa mudahnya membuat sebuah database, ya, di Nutanix. Oke, berarti di sini saya sudah punya aplikasi, saya sudah punya container service, saya sudah memiliki database Postgre di dalam Nutanix saya. Oke, selanjutnya kita akan fokus ke proses CI/CD-nya. Ya, seperti yang tadi saya jelaskan di awal, Anda memerlukan source code management, Anda memerlukan build tools dan repositorinya, Anda membutuhkan unit test, ya, untuk proses CI. Ya, di sini kita sampai ke proses CI, automatic testing. Kemudian artifact yang sudah dites, saya harus simpan dia di sebuah repository. Kemudian baru kita masuk ke CD, continuous deployment. Saya memerlukan CI/CD server untuk dia bisa connect ke Nutanix, ya, melalui orkestrasi ataupun melalui REST API. Dalam hal ini saya akan menggunakan orkestrasinya Nutanix. Nah, untuk membangun CI/CD tools ini, seperti yang tadi saya informasikan, saya cukup menggunakan marketplace. Ya, saya cukup menggunakan marketplace hingga saya bisa mendeploy GitLab sebagai source code management saya. Karena saya akan membangun ini di dalam sebuah Docker atau container service, berarti saya perlu menyimpan Docker image-nya. Saya akan menggunakan Docker Registry yang saya juga deploy dari marketplace. Oke, kemudian untuk testing, nah kebetulan saya sudah menggunakan sebuah framework aplikasi, dalam hal ini Laravel. Jadi saya akan menggunakan PHP unit yang ada di dalam Laravel. Jadi saya tidak perlu mendeploy apapun di sini karena sudah ada di dalam framework. Oke, kemudian bagaimana untuk CI/CD server? Ya, tadi ada pilihannya, ada Jenkins, ya. Tapi dalam hal ini saya akan pilih GitLab Planner. Nah, ini favorit saya, meskipun Jenkins lebih advance, ya, lebih banyak opsinya. Tapi saya lebih prefer GitLab Runner karena dia satu aplikasi dengan source code management. Jadi saya tidak perlu ada extra effort untuk mengkoneksikan antara CI/CD server dengan source code-nya, dengan source code management. Karena kita harus men-set sebuah trigger, ya. Pada saat commit di source code, dia akan men-trigger sebuah proses terhadap CI/CD server yang biasanya pakai webhook. Nah, kalau di GitLab karena satu aplikasi, jadi semuanya sudah disettingkan untuk kita. Oke, lalu bagaimana dengan artifact repository tempat source code yang sudah dites? Nah, di sini saya akan menggunakan S3 object storage yang sudah ada di dalam Nutanix. Ya. Nah, jadi mekanismenya kalau saya perlihatkan rekaman proses pembuatan GitLab, kemudian Docker Registry, kemudian tools-tools lainnya itu cukup sederhana. Ya, Anda tinggal buka kembali Nutanix console-nya, lalu Anda masuk ke Nutanix Calm. Ya. Lalu di dalam Nutanix Calm Anda akses marketplace.
Nah, disinilah semua kebutuhan DevOps Anda dari sini. Mulai dari GitLab-nya, ya, Anda tinggal klik, dia akan menginstalkan untuk Anda. Ya. Dan tidak hanya untuk internal DevOps proses, saya juga sudah menginstal Kubernetes Dashboard. Ya, tadi saya sudah membuatkan container service untuk Anda, dan tadi saya menunjukkan kepada Anda bagaimana mengaksesnya menggunakan kubectl, command line. Lebih enak kalau ada GUI ya. Jadi saya instalkan Kubernetes Dashboard juga, sehingga nanti kita memanage container service-nya cukup menggunakan Kubernetes Dashboard. Oke, kemudian saya scroll ke bawah, Anda bisa lihat di sinilah ada Docker Registry. Jadi saya klik di sini untuk mereka menginstalkan, Nutanix menginstalkan untuk kita sebuah Docker Registry. Oke, kemudian apalagi yang kita butuhkan? Postgre tadi sudah, Jenkins. Anda bisa lihat di sini ada Jenkins. Sayang saya nggak akan pakai itu karena saya pakai GitLab Runner. Tapi ada Metal LB. Nah, jadi kembali ada tools yang saya tambahkan juga di container service. Yang tadi pertama adalah Kubernetes Dashboard untuk GUI tools kita untuk manage container service-nya. Dan untuk load balancer di dalam Kubernetes, saya akan menggunakan MetaLB. Jadi ini juga saya klik, sehingga saya bisa memiliki tools-tools yang saya perlukan untuk kebutuhan CI/CD saya dalam demo kali ini. Sedikit saya tunjukkan gimana cara mengkliknya sebagai gambaran aja. Jadi tinggal klik, kemudian Anda launch, ya, kemudian Anda isi beberapa parameter di situ, kemudian Anda create, dan Anda bisa lihat di sini bahwa deployment di orkestrasi Nutanix itu tidak harus ke Nutanix saja. Anda juga bisa lakukan itu ke AWS, ke GCP, ke Azure, sehingga platform ini sebetulnya didesain untuk hybrid cloud. Ya, jadi tidak harus selalu orkestrasi yang dibuat di Nutanix itu berakhir di private cloud-nya Nutanix, tidak, bisa juga ke public cloud. Jadi suatu saat Anda punya GitLab-nya nanti di GCP, mungkin Anda punya Docker Registry-nya nanti di Azure, dan sebagainya. Oke, lalu Anda tinggal create, ya, maka akan dibuatkan untuk Anda. Ya. Nah, itu bagaimana cara Anda menginstal DevOps tools yang Anda butuhkan. Ya. Termasuk S3. Anda bisa lihat, kita tadi memutuskan untuk membuat S3 Object Storage untuk menyimpan artifaknya. Ya. Dan kita perlu menyiapkan bucketnya. Bucket itu seperti folder ya, kalau di file service. Jadi saya akan akses sebuah service namanya object, ya. Kemudian saya create sebuah object store. Oke. Pada saat saya create sebuah object store, ini berarti sudah dilakukan atau akan dilakukan proses pengaktifasian services object store tersebut. Saya beri nama object demo, ya, kemudian saya next, kemudian saya akan diminta kapasitinya mau seperti apa, large, medium, small, atau Anda custom sendiri berapa size dari object store yang mau Anda buat. Kemudian di resources ini akan based on performance. Ya. Jadi kalau cuma 1000 request per second, maka otomatis dia akan membuatkan semua infrastruktur yang dibutuhkan untuk performa ini. Ya. Oke, saya next. Kemudian di mana Anda akan mendeploy-nya? Saya pilih cluster Nutanix saya. Lalu kita sediakan beberapa internal maupun client access network, di mana nanti IP-IP ini akan dipakai oleh Nutanix Automation untuk membuat infrastruktur object store-nya. Kemudian kalau itu sudah dibuat, selanjutnya ini saya fast forward aja, saya akan membuat bucket. Ya, bucket itu tadi sebuah folder kalau di file sharing. Oke,
Kemudian Anda bisa set beberapa setting seperti versioning, kemudian Anda perlu mengenable worm atau tidak, ya. Dan kalau bucket ini sudah dibuat, mengaksesnya Anda bisa menggunakan S3 client utility atau utility yang lebih graphical seperti CyberDuck. Ya, ini saya contohkan, saya menggunakan CyberDuck. Ya. Anda tinggal masukkan IP address dari object store service yang ada di dalam Nutanix beserta username dan passwordnya, dan Anda bisa mengupload file di sini, meng-create folder di sini, ya, untuk kebutuhan CI/CD Anda. Oke. Oke, di contoh kasus saya ini, saya sudah membuat sebuah folder di S3 service saya khusus untuk menyimpan artifak, ya, khusus untuk menyimpan artifak. Oke, nama folder itu saya buat di sini namanya artifak. Ya, Anda bisa lihat di sini ada development, ada master, ada staging. Saya bikin 3 bucket, ya, untuk kebutuhan CI/CD saya nanti. Jadi kalau nanti CI/CD di-trigger dari branch master, dia akan ditaruh di master. Kalau dia di-trigger dari branch development, dia akan taruh di development. Kurang lebih gambarannya seperti itu. Oke. Oke, nah sementara aplikasi Laravel-nya sendiri, itu kurang lebih gambarannya seperti ini. Ya. Jadi ini ada satu aplikasi yang saya buat di framework ini. Penampakan aplikasinya kurang lebih seperti ini. Oke. Jadi semacam hotel registration gitu ya. Kemudian Anda bisa lihat waktu saya klik, kalau ini front end ya. Kalau front end ini static HTML biasa. Kemudian pada saat saya klik client, ini sebetulnya mengakses database Postgre. Ya. Jadi kalau Anda bisa lihat di framework Laravel-nya, Anda bisa lihat di sini di environment, Anda akan bisa melihat ini database connection-nya. Ya. Oke, IP yang tadi saya buat 210 di Nutanix, kemudian nama database-nya dan username dan password-nya. Ya. Jadi aplikasi ini akan mengakses ke database tersebut. Nah, sama seperti framework-framework yang lain, otomatis framework Laravel ini juga berbasis MVC, ya, di mana untuk mengakses sebuah aplikasi di sebuah framework, Anda akan didirect oleh sebuah routing function. Anda bisa lihat di sini ada routes, ya. Kemudian Anda bisa lihat di sini bagaimana sebuah framework meredirect route Anda. Jadi kalau tadi saya masuk ke aplikasi ini dengan mengakses home, ya, seperti ini, sebetulnya dia akan melihat, oh ini ada request datang ke home, maka akan dihandle oleh sebuah controller. Ya. Jadi dia akan datang di routes, datang ke sebuah controller. Ya, controllernya bernama content controller. Kalau itu saya akses, dia ada di sini. Ini dia, controllers. Maka request tersebut akan dihandle oleh content controller ini. Ya. Lalu diterima oleh function yang namanya home. Ya. Jadi kalau saya buka content controller, saya lihat ada sebuah function di sini home. Oke. Lalu dari situ Anda akan di redirect lagi ke sebuah view.
yang namanya contents home. Ya, jadi dari controller Anda akan redirect ke sebuah view, ya, namanya contents home. Oke, jadi kalau saya akses ke view tersebut, di sini contents home. Ya. Nah, disinilah Anda akan diperlihatkan sebuah konten atau sebuah view yang akan terpampang seperti ini. Nah, semua framework itu akan berbasis MVC framework yang sama. Nah, perlu Anda perhatikan di sini ada dua. Ya. Yang pertama, Anda harus mengetahui bahwa bagaimana cara si framework ini mengakses database. Ya, Anda bisa lihat tadi di environment setting, Anda sudah menentukan di mana IP-nya, gitu ya, apa nama database-nya. Ya. Tapi yang perlu Anda perhatikan di sini, selain environment file yang tadi saya perlihatkan, Anda juga harus mengetahui bahwa di dalam sebuah framework itu ada model. Model ini merepresentatifkan tabel di dalam database. Ya. Kalau di framework Laravel, proses ini kita sebut dengan ORM, nggak hanya di Laravel ya, kurang lebih hampir seluruh framework, Object Relation Mapping, di mana Anda melakukan query SQL terhadap sebuah database itu tidak dilakukan di controller atau di view, ya, tapi di sebuah model, dan model ini termapping ke sebuah tabel di dalam database. Ya. Nah, saya bisa perlihatkan contohnya. Kalau saya buka database-nya terlebih dahulu dengan salah satu client tools, kalau tadi di video saya pakai pgadmin, kalau di sini saya pakai OmniDB. Oke, saya akses yang IP 110. Anda bisa lihat di sini ya. App London ini tabelnya, database-nya, dan ini Anda bisa lihat tabel-tabelnya. Oke, Anda bisa lihat di sini saya ada tabel clients, ada tabel reservations, dan seterusnya. Ya, kalau saya lihat tabel client di sini, oke, Anda akan bisa lihat bahwa tabel ini adalah sama seperti yang Anda lihat di aplikasi ini. Ya, ada Vincent, ada Maudina, ya. Oke. Nah, yang ingin saya jelaskan di dalam sebuah framework di sini adalah untuk mengakses database. Tadi Anda di dalam sebuah framework itu biasanya Anda menggunakan model. Ya. Nah, di dalam Laravel ini Anda juga bisa melihat inilah model yang dimaksud. Dan Anda bisa perhatikan di sini saya memiliki sebuah model clients. Ini itu termappingkan ke tabel client di dalam database. Bedanya di tabel ada pluralnya, ada S-nya. Di model ini tidak ada. Artinya apa? Kalau di Laravel Anda tidak perlu membuat connection string dan sebagainya. Anda cukup membuat sebuah model yang nama filenya itu adalah nama tabel di dalam database, tapi singularnya. Ya. Jadi kalau saya buat sebuah model client, artinya dia termapping ke clients di dalam database. Ya. Kalau saya buat room, ya, dan Anda bisa lihat di sini salah satu query yang sifatnya row, ya, di sini, itu akan termapping ke tabel rooms. Ya, begitu juga tabel yang lainnya. Artinya apa? Artinya kalau saya membuat sebuah function dengan di dalamnya adalah select all gitu ya, itu otomatis akan menselect tabel tersebut. Ya. Nah, selain itu yang pertama masalah ORM. Ya. Yang berikutnya itu masalah tes. Ya, karena di CI/CD kan kita perlu melakukan unit testing. Nah, di sebuah framework pastikan Anda harus tahu di mana Anda bisa melakukan
sebuah testing. Ya, di Laravel di sinilah, di folder tes inilah Anda bisa melakukan unit test ataupun integration test, dan setiap file function yang Anda buat di situ, maka akan diproses automatic testingnya. Contoh misalnya di sini saya membuat sebuah function, functionnya itu sebetulnya untuk ngecek apakah respon saya waktu mengakses slash itu dapatkan respon HTTP 200. Ya. Kemudian function selanjutnya ke client new, apakah saya akan mendapatkan respon 200. Ya. Ini sangat sederhana testing yang sangat sederhana, Anda bisa bikin yang sangat kompleks sekalipun. Ya. Sehingga pada saat Anda ingin melakukan automatic testing, kalau Anda sudah menggunakan framework seperti ini, Anda jadi cukup mengeksekut PHP unit yang sudah ada di dalam framework. Ya. Oke. Oke, seperti ini. Ya. Kalau Anda bisa lihat, pada saat saya mengeksekut, Anda akan mengetahui langsung apakah hasilnya oke atau tidak. Ya, dari 3 tes, Anda menemukan 2 failure. Ya. Tes yang pertama ini Anda bisa lihat, ternyata setelah dites itu 302. 302 itu redirect. Ya, karena waktu pertama login kan tadi saya di redirect ke username password ya. Jadi nggak bisa langsung. Ya. Ini akan fail. Nah, sekarang kalau saya coba ganti di sini jadi 302 gitu ya. Oke. Saya save. Kemudian saya jalankan lagi. Oke, Anda sekarang akan mendapatkan oke. Nah, ini salah satu pentingnya kenapa kita perlu menggunakan sebuah framework di dalam pengembangan aplikasi kita, karena ada beberapa hal yang sudah disiapkan sehingga mempermudah proses CI/CD kita. Oke, oke. Sekarang kita akan demokan. Pertama itu aplikasinya sudah ada, kemudian container service sudah ada, object store sudah ada, SQL sudah ada. Kita akses GitLab-nya. Oke, ini GitLab yang tadi sudah saya buat dan saya instalkan. Dan aplikasi yang saya buat di lokal tadi, itu saya sync ke sebuah project di dalam GitLab, sehingga apa yang saya punya di laptop ini, ya, semua sudah tersinkronis dengan sebuah project di dalam GitLab. Ya. Oleh karenanya Anda bisa lihat setelah tadi saya merubah sebuah file, Anda bisa melihat dia mendeteksi ada perubahan tersebut. Dan seperti biasa, disinilah saya melakukan commit dan push setiap ada perubahan yang terjadi di laptop untuk saya synchronize dengan GitLab saya. Oke. Nah, disinilah kita bisa membuat branches, kita bisa memfork, ya, check in, check out, ya, standar mekanisme sebuah source code management. Oke. Kemudian Docker registry, ya. Kita akses Docker registry-nya. Ini Docker registry yang sudah kita install, ya. Dan disinilah image-image Docker yang sudah ada saat ini, ya. Oke. Kemudian S3 tadi saya sudah perlihatkan,
S3 cukup menggunakan CyberDuck. Oke. Kemudian CI/CD. Nah, CI/CD saya menggunakan GitLab Runner. Jadi kalau saya lihat di GitLab, selain source code management, Anda juga bisa melihat ada setting CI/CD di situ. Ya. Jadi GitLab Runner ini Anda bisa jadikan si GitLab ini menjadi sebuah CI/CD server. Caranya dengan menginstal sebuah runner. Runner itu ada banyak jenisnya, dimulai dari sebuah VM biasa. Ya. Anda bisa install sebuah GitLab Runner dengan mengikuti petunjuk-petunjuk di sini. Ya. Yang diperlukan di sini adalah token supaya si GitLab Runner yang Anda buat tadi itu terkoneksi ke GitLab server di sini. Ya. Saya sudah punya sebuah CentOS yang saya set sebagai GitLab Runner, saya kasih tag dia VM Runner. Kemudian selain VM, Anda juga bisa membuat runner dengan platform Kubernetes. Tadi saya sudah punya container service, jadi saya cukup menginstal runner on Kubernetes, maka Anda akan bisa mendapatkan runner dengan versi Docker, ya, dalam hal ini di deploy di Kubernetes, dan saya men-tag runner ini dengan nama Kubernetes. By the way, ngomong-ngomong soal Kubernetes, bagaimana kalau kita akses container service yang tadi sudah kita buatkan Docker dashboard-nya, ya. Oke, untuk bisa mengakses Kubernetes di platform manapun, Anda membutuhkan kubectl config-nya, ya. Jadi kalau saya akses container service Nutanix yang sudah saya deploy tadi, ya, saya memerlukan kubeconfig-nya untuk bisa mengakses clusternya. Oke, saya pilih cluster saya, ya. Kemudian saya download kubeconfig-nya, ya. Saya download, dia akan di save. Kemudian saya buka Kubernetes dashboard-nya. Oke, ini Kubernetes dashboard yang tadi saya install pakai marketplace. Yang saya butuhkan di sini adalah kubeconfig yang tadi saya download. Oke, ya, disinilah saya bisa melihat Kubernetes cluster yang saya tadi deploy lebih manusiawi, ya, ada GUI-nya. Nah, tadi GitLab melakukan deployment runner ke sini. Anda bisa lihat di sini ada namespace khusus untuk GitLab. Ya, nah disinilah GitLab runner di deploy. Oke, oke, itu untuk GitLab dan CI/CD servernya. Nah, bagaimana kita membuat otomasi ini di CI/CD server manapun, baik itu Jenkins ataupun GitLab, Anda menggunakan pipeline. Ya, pipeline itu sebuah file yang isinya itu adalah urutan-urutan proses CI/CD yang akan jalan otomatis. Ya. Nah, itu Anda harus buat. Ya. Jadi flow yang saya buat di sini harus Anda tuangkan di dalam CI/CD pipeline. Oke, di dalam GitLab Runner, CI/CD pipeline itu disimpan di dalam sebuah file yang namanya gitlab.ci.yml di sini. Kalau di Jenkins file. Ya. Dan
karena dia berada di artifact source code saya, jadi sebetulnya file tersebut Anda sertakan di dalam source code artifact Anda. Ya, di sini. Oke, kita lihat CI/CD pipeline yang saya buat. Saya punya 3 stage, test, build, dan deploy. Jadi di pipeline itu biasanya ada 3 komponen penting. Ya. Yang pertama, Anda harus spesifikasikan stage-nya. Ya. Kalau tadi ada test untuk CI, ya, ada build untuk buat Docker-nya segala, dan ada deploy. Jadi kalau saya balik ke sini, ya, oke, sini ada build, ya, ada test, ada deploy. Ya, jadi kita tuangkan itu ke dalam CI/CD pipeline. Ya, itu yang pertama, stage. Lalu yang kedua, itu runner mana yang nanti akan jalankan stage tersebut. Kalau runnernya itu nanti adalah Kubernetes, seperti yang saya contohkan di sini, Anda bisa lihat, untuk proses tes, stage test, saya menggunakan runner Kubernetes. Pada saat saya menggunakan runner Kubernetes, Anda memerlukan image untuk menjalankan itu. Oke. Nah, karena saya akan melakukan proses tes, dan tes itu saya lakukan dengan memanfaatkan PHP unit test dari framework yang saya miliki, sehingga runner yang menjalankan haruslah runner dengan basis image Laravel. Karena nggak mungkin sebuah runner bisa melakukan testing kalau di situ tidak ada Laravel framework-nya. Nah, lalu bagaimana saya membuat image Laravel ini? Nah, image Laravel ini Anda harus buat dengan menggunakan Dockerfile. Ya, Anda harus buat dulu, Anda deploy dia ke Docker Registry, sehingga proses testing bisa dilakukan dengan image Laravel ini. Ya, oke. Laravel image-nya saya rasa mungkin sederhana. Ini contohnya. Ya, bagaimana cara Anda membuat Docker image sebuah Laravel framework. Anda bisa set from-nya PHP versi tertentu, kemudian Anda lanjutkan dengan menginstal beberapa library, ya. Oke, termasuk zip saya masukkan ke situ, git saya masukkan ke situ, curl saya masukkan ke situ, ya. Anda bisa lihat Composer, bagian dari Laravel framework, ya. Kemudian konektivitas ke database, ya, dan selanjutnya. Nah, ini bagaimana cara Anda membuat sebuah Docker image berbasis Laravel. Ya. Oke, yaitu stage pertama. Stage pertama Anda bisa lihat ke tes, kemudian dieksekut oleh image Laravel, dan yang ketiga, yang komponen penting selanjutnya adalah script. Ya, jadi yang pertama tadi stages, yang kedua kemudian image-nya, ya. Kemudian yang ketiga itu script. Script ini task-nya ngapain aja di dalam proses testing ini. Ya, seperti saya melakukan copy, dan yang penting ini. Ya. Nah, disinilah proses pengeksekusian sebuah PHP unit. Sama seperti yang tadi saya lakukan di sini. Ya. Oke, cuma bedanya ini dilakukan otomatis di dalam sebuah CI/CD pipeline. Kemudian komponen keempat itu adalah filter. Ya. Jadi pertama tadi stage, kedua kemudian image, ya, kemudian ketiga script, yang keempat itu filter. Filter ini akan menentukan apakah
proses otomasi itu bisa jalan dengan kriteria tertentu. Contoh, saya di sini memfilter bahwa proses testing itu harus di-trigger oleh otomasi yang jalan dari branch development. Ya, karena kalau di staging atau di environment production, ngapain saya ngetes lagi gitu ya. Harusnya testing itu dilakukan pada saat source code itu masih di dalam environment development. Dan kemudian saya juga pakai commit message. Artinya waktu saya commit, message-nya harus pakai kata bungkus ini, baru dia akan jalan. Kalau enggak, dia nggak akan jalan. Nah, ini commit message ini menjadi salah satu cara kita filter sebuah proses yang bisa memisahkan antara satu commit satu dengan commit yang lainnya itu akan diproses dengan proses-proses yang berbeda. Itu bagian dari desain CI/CD pipeline. Jadi nanti developer itu punya kesepakatan gitu ya, kalau commit pakai kata dev mungkin akan masuk ke environment development. Kalau saya commit pakai kata staging mungkin langsung masuk ke environment staging ya. Nah, itu komponen yang lumayan signifikan ya di dalam desain CI/CD. Oke, kemudian build. Nah, proses build ini karena saya pakai PHP tidak perlu ada build. Nggak perlu ada compile. Ya, beda dengan Java yang perlu Maven gitu ya untuk mengcompile-nya. Jadi di proses build ini saya hanya mengcopy artifact tersebut ke S3. Anda bisa lihat di sini saya melakukan copy ke S3 bucket yang sudah kita buat tadi. Ya, bucketnya namanya artifact. Ini IP address S3-nya. Dan saya menggunakan AWS S3 Tools. Ya. Oleh karenanya, saya menggunakan image yang berbeda. Ya, saya nggak perlu image Laravel di sini. Saya hanya perlu image yang paling kecil, which is Alpine. Kemudian di dalamnya saya tambahkan zip tools, ya, saya tambahkan AWS tools, ya, dan saya akan menzip artifact tersebut berdasarkan tanggal sekarang sampai ke jam supaya terus unik, gitu ya. Dan saya men-tag ini dengan runner Kubernetes. Oke, itu di build. Ya, kemudian stage ketiga deploy. Nah, stage ketiga deploy ini Anda bisa lihat pertama saya pakai Dockerfile. Ya, saya pakai Dockerfile dengan nama branch. Ya, kalau Anda bisa lihat di sini sebelah kiri Anda bisa menemukan ada Dockerfile dengan nama branch-nya. Ya. Artinya apa? Dockerfile ini yang akan saya gunakan untuk membuat Docker image nanti di container service saya yang isinya Laravel. Ya. Oke, termasuk web service-nya. Ya, pakai Artisan Serve. Ya. Oke. Kemudian Anda bisa lihat saya build Docker image-nya berdasarkan Dockerfile ini. Kemudian saya push dia ke Docker registry. Oke. Berarti sampai di sini saya sudah sampai posisi memiliki Docker image. Dan artifact sudah disimpan di S3. Jadi semua source kebutuhan saya untuk deploy itu sudah ada. Source code-nya sudah ada, image Docker-nya sudah ada. Lalu yang saya lakukan selanjutnya adalah mendeploy ke dalam Nutanix. Dalam hal ini ke container service-nya Nutanix. Nah, bagaimana si GitLab Runner mendeploy image-nya ke Nutanix? Nah, dalam hal ini saya menggunakan orkestrasinya Nutanix. Ya, saya nggak mau deployment itu saya tulis di script CI/CD pipeline saya. Saya akan membuat deployment itu menggunakan orkestrasinya Nutanix. Jadi di sini saya masuk ke Calm, kemudian saya masuk ke Blueprint. Nah, saya sudah menyiapkan blueprint deployment-nya untuk setiap stage, untuk setiap branch.
Ya. Production ini, branch development ini, branch staging ini. Dan kalau saya lihat isinya apa? Isinya itu adalah mekanisme deployment ke dalam container service. Bentuknya pod. Dia bisa tahu cluster yang mana. Nah, disinilah enaknya integrasi di dalam Nutanix. Jadi di Nutanix itu selain Anda bisa menambahkan Azure, Anda menambahkan AWS, apapun cloud-nya, di sini juga Anda bisa menambahkan Kubernetes cluster. Ya, Anda bisa lihat di sini, Anda bisa tambahkan Kubernetes cluster. Ya, dan Kubernetes yang tadi saya bangun, itu saya sudah tambahkan di sini. Artinya apa? Artinya setiap blueprint yang Anda buat di sini, itu kalau dia bentuknya pods, dia akan di-deploy ke sana. Ya. Oke. Nah, di dalam deployment ke dalam sebuah Kubernetes yang Anda perlukan itu ada 3 hal. Ya, yang pertama deployment, ya, nama deployment dan sebagainya. Ya. Oke. Kemudian berikutnya kontainernya. Nah, Anda bisa lihat kontainernya dia ngambil dari Docker registry yang tadi sudah kita siapkan. Yang di CI/CD pipeline sudah kita siapkan. Ya, Anda bisa lihat Docker push namanya Laravel image nama branch. Ya, jadi dia akan disesuaikan dengan nama branch-nya. Oke, dalam hal ini master yang ini. Oke. Kemudian services yang ketiga. Ya, nah, Anda bisa lihat di services ini bagaimana layanan ini dipublikasikan ke luar Kubernetes. Saya pilih load balancer supaya dapat IP yang otomatis di-share ke publik. Dan inilah fungsi metal LB yang tadi saya deploy di awal. Ya, karena by default Kubernetes cluster itu hanya bisa mendapatkan node port atau cluster IP. Load balancer tidak bisa running dengan sendirinya tanpa ada komponen load balancer. Oke. Nah, jadi setelah saya punya orkestrasinya sudah saya siapkan, lalu bagaimana cara GitLab runner memanggil blueprint tersebut? Nah, disitulah enaknya kalau Anda memiliki platform yang 100% API. Jadi cara GitLab nanti itu akan memanggil blueprint-nya Calm itu dengan mengakses melalui API. Ya. Makanya Anda bisa lihat di sini saya melakukan curl access untuk mengakses blueprint tersebut. Ya. Oke. Nah, kalau pertama deploy otomatis dia akan execute. Tapi kalau berikutnya perubahan, apakah saya pakai blueprint yang sama untuk mengedit? Ya. Oke. Nah, untuk mengedit itu pertama saya akan cek apakah blueprintnya sudah ada atau tidak. Ya. Kalau ternyata sudah ada, maka selanjutnya itu cukup mengupdate. Nggak perlu deploy ulang container service-nya. Ya, nggak perlu deploy ulang pods-nya. Nah, update ini itu saya sertakan dalam bentuk bash seperti ini. Ya. Dan kembali isinya itu API juga. Ya. Isinya API juga, yaitu mengupdate blueprint-nya supaya diupdate menggunakan source code yang baru. Oke. Dan kembali saya juga menyertakan commit message di sini, ya, sehingga dia hanya akan commit dengan kata-kata atau message tertentu. Oke, itu kurang lebih penjelasannya bagaimana mekanisme CI/CD yang bisa kita lakukan. Anda bisa perhatikan semua tools-toolsnya dan resources-nya Anda lakukan pakai wizard. Yang Anda perlukan manual dalam hal ini adalah membuat proses pipeline-nya. Itu the only
thing yang Anda harus melakukannya dengan cara manual. Ya, sisanya semuanya otomatis. Oke, sekarang kita coba. Saya ganti penampakan halaman depannya. Misalnya saya tulis di sini production environment CI/CD demo. Ya, saya save. Dan Anda bisa lihat ada changes di sini dan kembali. Saya hanya bisa menulis message yang sudah tertera di dalam CI/CD pipeline-nya. Ya, dalam hal ini saya akan langsung deploy. Saya tulis bungkus dan produksi. Berarti di sini saya harus tulis bungkus dan produksi. Oke. Saya commit. Kemudian saya push. Oke. Kemudian Anda bisa lihat di GitLab, Anda akan bisa melihat ada deteksi commit sesuai dengan filternya, maka GitLab Runner akan langsung menjalankan stage-nya. Build sudah selesai, selanjutnya deploy. Kenapa development tidak ada? Kenapa tes nggak ada? Padahal tadi di CI/CD-nya ada tes. Ingat, tes itu hanya saya set dengan filter datang dari branch development saja. Ya, artinya kalau ini kan saya ada di master ya. Jadi otomatis ini akan di skip. Makanya cuma ada 2 fase. Oke. Fase pertama ini berarti langsung ke build. Build itu adalah mekanisme copy ke S3. Ya, jadi saya refresh di sini. Anda bisa lihat di master akan ada satu source code yang di zip berdasarkan tanggal hari ini. Ya, itu isi build. Ya. Kemudian selanjutnya Anda bisa lihat juga fase selanjutnya adalah deploy. Nah, deploy ini adalah mekanisme meng-call atau memanggil Nutanix Blueprint. Ya, jadi kalau saya lihat di sini, Anda bisa lihat ya, di sini ada mekanisme deployment melalui Nutanix Blueprint. Ya, dari sini Anda bisa lihat detail proses yang terjadi. Ya, Anda bisa lihat mulai dari pembentukan pods-nya gitu ya, kemudian melakukan pembuatan deployment, membuat services di dalam Kubernetes. Oke, jadi kalau saya lihat di Kubernetes dashboard-nya, saya buka lagi. Oke, Anda bisa lihat ada deployment yang terbentuk, ada pods yang terbentuk, oke, sampai ada services yang terbentuk, dan ini dipublikasikan dengan sebuah IP yang merupakan hasil kerja dari Metal LB Load Balancer. Ya, pada saat saya klik, Anda bisa lihat masuk ke redirect ke login. Oke, dan inilah source code yang Anda deploy. Yang tadinya ada di laptop saya, bare metal ya, sekarang menjadi container based application yang dideploy menggunakan CI/CD. Oke, kita coba sekali lagi dengan mengedit. Oke, saya edit lagi. Ini saya tambahkan kata edit. Ya. Kemudian image-nya ini saya ganti. Misalnya jadi family. Oke, saya save. Kembali ada changes terdeteksi dan saya deploy menggunakan bungkus dan produksi. Oke,
commit, saya push. Anda bisa lihat ada sedikit berbeda sekarang. Kenapa? Karena sekarang itu sifatnya changes, perubahan. Jadi saya tidak meng-call lagi Nutanix Calm untuk mengeksekusi blueprint, ya. Tapi cukup memodifikasi pods-nya saja, ya. Oke, build sudah selesai. Nanti kalau saya lihat di S3 lagi, saya refresh lagi, ada versi yang lebih baru, ya. Oke, kemudian kita tunggu ada mekanisme deployment. Oke, sudah selesai. Kalau sudah, saya lihat di dashboard, Anda bisa lihat ada mekanisme update deployment. Dan enaknya di Kubernetes, dia akan melakukan update tanpa downtime. Ya. Dia membuat replika setnya dulu, Anda bisa lihat ya, mengganti kontainer lama, menyalakan kontainer baru, kemudian dia akan cut off dengan cepat. Ya. Karena ini update, berarti dia tidak akan membuat service baru ya. Servisnya tetap sama. Dan pada saat saya klik di sini, saya login, Anda bisa lihat sudah diedit dan fotonya berbeda. Oke. Nah, itu kurang lebih bagaimana mudahnya kita melakukan CI/CD dengan Nutanix Platform, di mana seluruh resources, kebutuhan resources di dalam Nutanix-nya tidak ada satupun tadi yang saya lakukan manual. Ya, semuanya ada wizard-nya, semua tinggal klik-klik next gitu ya. Mungkin hanya CI/CD pipeline saja yang harus saya buat untuk merepresentatifkan flow-nya. Ya, sisanya Anda bisa lihat semua dilakukan secara otomatis dengan mudah. Mungkin tidak perlu seharian untuk mendeploy contoh aplikasi yang tadi saya buat. Oke, semoga bermanfaat. Saya rasa itu aja. Selamat mencoba.